memperkenalkan diri dan alasan kenapa Anda mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Desa Mororejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Nurdiantoro. Saya beralamat di Rebobong Kidul, Mororejo Tempel. Insya Allah saya akan mencalonkan diri lagi menjadi Kepala Desa Mororejo untuk periode 2020-2026. Alasan saya mencalonkan diri kembali karena saya merasa masih banyak tugas dan kewajiban saya terkait dengan Desa Mororejo yang selama ini masih tersisa dan belum dapat saya selesaikan. Jika Anda terpilih menjadi Kepala Desa Mororejo, program-program apa saja yang akan Anda kerjakan untuk kemajuan desa ini? Fokus program kerja saya seandainya saya terpilih lagi menjadi Kepala Desa Mororejo, saya masih akan komitmen terkait dengan pembangunan infrastruktur di Desa Mororejo. Saya ingin Desa Mororejo secara infrastruktur nantinya bisa sempurna, bagus untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya di periode kedua ini saya juga akan mulai mengembangkan program terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya nanti juga akan ada kegiatan pemberdayaan dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan ekonomi untuk masyarakat. Dana desa yang digelontorkan pemerintah cukup besar di tiap tahun, maka masyarakat perlu tahu tentang penggunaan dana tersebut. Bagaimana transparansi tentang penggunaan dana desa jika Anda terpilih? Masyarakat harus terlibat dalam segala hal terkait dengan penggunaan dana desa, baik dalam perencanaan, dalam hal ini terlibat dalam musrenbang, juga dalam kegiatan pelaksanaan masyarakat juga harus terlibat di situ. Artinya semua kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan swakelola, dan juga nanti terkait dengan pengawasannya tentu saja masyarakat harus terlibat. Dalam semua kegiatan harus ada prasastinya, di mana masyarakat bisa mengecek seberapa besar penggunaan dana dan efektivitas terkait dengan pekerjaan seberapa besar. Nah, ini masyarakat harus peduli semua, dan juga seandainya saya terpilih kembali, saya siap dikontrol, diberi masukan terkait dengan penggunaan dana desa tersebut. Pengawasan dana desa di Kabupaten Sleman, seperti kita tahu bersama, amatlah ketat. Dan menjadi seorang pemimpin itu pasti punya cara dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini saya masih tetap berkomitmen seperti dahulu bahwa dana desa yang digunakan harus terukur. Artinya setiap dana desa yang kita gunakan nanti hasilnya harus bisa kita tahu bersama, bisa terukur, pemanfaatannya jelas. Terkait dengan pertanyaan adik bahwa bagaimana biar Bapak tidak tergiur dengan korupsi dana desa, bahwa dalam hal ini saya menjadi Kepala Desa Mororejo tidak hanya mengejar jabatan semata, tetapi juga adalah sebuah kepuasan dan kebanggaan ketika hidup saya bisa bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Mororejo. Artinya saya nantinya bisa mewarnai perjalanan Mororejo yang panjang ini. Kami sekeluarga bisa bermanfaat untuk masyarakat Mororejo. Harapan untuk Desa Mororejo? Saya ingin Desa Mororejo di tahun 2026 siap menghadapi perkembangan
kemajuan Kabupaten Sleman terutama. Saya yakin 6 tahun ke depan akan banyak sekali perubahan-perubahan secara infrastruktur di Kabupaten Sleman. Adanya tol Trans Jawa, adanya ring road baru itu, terus adanya jalur wisata internasional di mana Desa Mororejo juga bisa dimungkinkan sebagai jalur wisata internasional menuju ke Borobudur. Nah, Mororejo harus siap menghadapi itu semua. Artinya segala kemajuan perkembangan Desa Mororejo nantinya masyarakat yang harus menikmati, bukan dinikmati oleh pihak-pihak lain. Selama ini kami masih berkomitmen bahwa semua aset desa, semua tanah kas desa itu masih miliknya desa. Nah, tentunya ke depan ini tetap kita pertahankan, dan itu menjadi warisan kita bersama, warisan anak cucu kita, dan hasilnya sepenuh-penuhnya bisa digunakan untuk kemajuan Desa Mororejo, tidak digunakan untuk kemajuan pihak ketiga ataupun pihak-pihak lain, dalam hal ini yang mungkin bukan penduduk asli Mororejo. Pilkades Mororejo 2020, harapan saya nantinya tetap bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai. Pilkades ini adalah pestanya rakyat Mororejo, di mana setiap 6 tahun akan terulang terus. Sehingga harapan saya bahwa masyarakat Mororejo harus lebih dewasa, harus lebih siap menghadapi Pilkades ini. Jangan sampai hanya karena Pilkades warga masyarakat Mororejo terpecah belah dan lupa akan tujuan semula, yaitu bagaimana Mororejo itu bisa lebih maju, bisa lebih makmur, kita bisa sejahtera bersama. Sekali lagi, saya dengan hati yang paling dalam mengharapkan bahwa seluruh warga masyarakat Mororejo menjaga ketentraman dalam pelaksanaan Pilkades 2020 ini besok tanggal 29 Maret 2020. Terima kasih, selamat nunul.